Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Aldino Bayu. Kali ini hari Minggu pagi hari, seperti biasa aktivitas setiap hari, selalu memberi makan entrok, membersihkan kandang dan juga membersihkan kolam-kolam ikan lele, nila dan juga ikan koi. Nah, di sini hari Minggu ini saya akan membuat video dengan durasi sedikit lama, karena hari ini akan saya gabung ya beberapa kegiatan saya pada minggu ini, antara lain seperti biasa memberi makan entok dan juga membersihkan kandangnya, kemudian membersihkan kolam lele, nila dan juga ikan koi. Kemudian nanti saya akan mensortir beberapa ikan lele saya yang sudah mulai agak besar ya. Nah, di sini saya sedikit mau cerita pada teman-teman semuanya kalau ternak saya yang entok ini sedang mengalami kematian yang lumayan banyak. Dari anakan yang kemarin itu yang menetas 12, sekarang tinggal 2. Kemudian yang anakan yang pertama kali yang menetas 10, sekarang menjadi 5. Itu sebabnya dikarenakan adanya hewan pemangsa teman-teman. Jadi setiap entok saya meninggal itu selalu ada luka di dalam tubuhnya, entah itu dimakan bagian organ kepala ataupun bagian organ dalamnya. Dan menurut saya itu adalah pemangsanya tikus yang besar seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau mempunyai peternakan seperti entok ayam, mohon lebih dijaga keamanannya dari pemangsa seperti itu, karena tidak sedikit juga mendatangkan kerugian buat kita semuanya. Nah, di sini adalah entok-entok yang tersisa teman-teman. Dan yang paling besar itu adalah indukan yang baru turun untuk mencari makan karena dia masih dalam masa pengeraman. Nah, di sini teman-teman, di musim ini seringkali berganti cuaca teman-teman, dari yang panas sekali kemudian langsung hujan ataupun sebaliknya. Entok-entok saya juga mengalami sedikit penyakit ya teman-teman, karena dia kan sering mengalami cuaca ekstrim seperti itu, sering lesu seperti itu, makan tidak banyak dan juga sering juga sudah tidak berdaya. Untuk teman-teman jangan lupa memberikan vitamin, entah itu vitamin di dalam minumannya ataupun vitamin langsung yang diberikan ke setiap enoknya. Ya, teman-teman, di sini yang terpenting itu adalah kesehatan dan juga kebersihan dari kandang tersebut. Sehingga kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah nanti hewan ternak kita akan dalam keadaan sehat terus ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan memberi pakan alternatif, yaitu seperti ini. Nah, pohon pisang. Pohon pisang ini adalah kalau bahasa orang sini itu pohon serbaguna. Nah, karena dari bahasanya itu dangkal itu bagian bawah terbawah itu adalah bisa untuk pakan jangkrik. Bagi teman-teman yang biasanya mempunyai usaha ternak jangkrik, biasanya seperti itu, dikasih makan bagian bawah pisang ini, kemudian juga bagian pohonnya ya seperti ini teman-teman. Nah, dan juga dari daunnya juga bisa. Dan untuk entok juga mau juga memakan seperti ini. Ini di belakang saya sudah ada batang pisang yang sudah diambil pisangnya, kemudian memang saya sengaja saya taruh di situ agar nanti endoknya juga ikut makan batang-batang tersebut. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman yang belum tahu, ada satu lagi bagian dari pisang yang dapat dimakan oleh endok, yaitu adalah bagian jantung pisang. Nah, jantung pisang ini yang dimakan adalah bakal buah. Jadi
daun pisang ini juga banyak bermanfaat juga ya buat entok kita, selagi untuk pakan tambahan dan juga bernutrisi baik. Nah, di sini nanti saya akan membersihkan ini. Saya sebelum memberikan makan setiap pagi saya harus membersihkan tempat ini, jadi agar lebih bersih dan juga lebih higienis. Kemudian nanti akan saya kasih makan. Yang saya siapkan pada pagi ini nasi bekas, kemudian dengan kol, kemudian nanti saya akan campur dengan jantung pisangnya, bagian bakal buahnya. Nah, teman-teman nanti akan menyaksikan ya, kita melihat lagi keagresifan dari entok tersebut untuk makan makanan campuran ini, yang tentunya bernutrisi dan juga sehat dan juga aman, karena semua bahan dari bahan alami semuanya. Nah, sebentar lagi saya akan membersihkan tempat makannya kemudian, teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya akan membersihkan beberapa tempat makan dari entok kita. Di sini saya menggunakan air dari pembuangan talang air ya teman-teman. Jadi setiap hujan itu pasti saya memberikan ember di bawahnya, karena bisa kita manfaatkan untuk mencuci bagian pakan dari entok tersebut. Ini kemarin entok saya kasih pakan alternatif paku air, atau bahasa Jawanya itu kembang banyu. Nah, memang entok itu suka sekali dengan kembang banyu tersebut, tetapi dalam hal negatifnya adalah entok kotor. Jadi setelah makan itu pasti ada yang berceceran, membuat kotor semuanya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti akan saya bersihkan semuanya dari kotorannya, kemudian kita beri pakan dari campuran tadi teman-teman. Teman-teman jangan malas, jangan juga mengabaikan ini, karena ini hal yang juga penting dari kita untuk menjaga dan merawat. Yang pertama merawat hewan kita, kemudian merawat diri kita juga. Kalau hewan sehat, pasti kita dan keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Maksudnya nanti kalau hewan sakit kan bisa membuat virus-virus yang lain. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar entok, bisa dituliskan ke dalam kolom komentar. Nanti kita bisa belajar bersama-sama, tanya jawab. Jadi untuk teman-teman apabila mempunyai lahan ataupun mempunyai pekarangan di belakang rumah ataupun samping rumah, teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini. Bisa untuk peternak unggas, entah itu ayam, entah itu entok, entah itu bebek. Yang penting bisa kita manfaatkan dan juga bisa membuat kita menjadi seseorang yang produktif di masa liburan seperti ini, libur kerja ataupun libur sekolah. Jadi kita bisa tetap produktif. Nah, udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal membersihkan tempat pakannya.
nanti saya akan perlihatkan racikan. Yang ini untuk tempat minum teman-teman, ini untuk makan. Yang pertama ini adalah nasi bekas, kemudian saya campur dengan full. Nah ini teman-teman, ini makanan alternatif dari endok juga, yaitu bakal tunas pisang. Pisangnya itu saya ambil dari itu yang di atas. Nah ini teman-teman, beberapa batang pisang, beberapa bakal pisang. Ini bisa kita kasihkan secara langsung, teman-teman bisa lihat reaksinya seperti ini. Dia teman-teman langsung dimakan. Jadi sudah terbukti bahwa bakal pisang ini juga disukai oleh endok teman-teman. Saya kasih lagi teman-teman. Nah untuk jantung pisang ini bisa kita gunakan juga untuk dimakan, untuk kita manusia. Nanti kita masak seperti tumis seperti itu teman-teman, dan juga bisa bermanfaat untuk ternak kita. Nah, sudah cukup. Ini bisa buat kita stok selama 3 hari 4 hari bisa. Kemudian yang paling penting kan saya tambahkan bekato teman-teman. Bekato sedikit saja teman-teman, hanya untuk campuran. Kemudian saya aduk. Ini pakan sebanyak ini hanya untuk anakan 5 ekor dan juga untuk dewasa pejantan 2 ekor teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya mempunyai banyak endok, nanti bisa lebih bertambah beberapa kali lipat teman-teman, karena ini dua indukan yang betina juga sudah masa pengeraman, jadi sedikit berkurang penyiapan pakan saya. Nah sudah, yang terpenting itu jangan terlalu encer. Nah sudah teman-teman, ini akan saya bagi dua. Yang pertama untuk yang pejantan dewasa 2 ekor, dan ini saya persiapkan untuk anakan. Sudah. Kemudian ini adalah untuk minumannya. Di sini saya tidak menggunakan minuman Fanta ataupun Sprite teman-teman ya. Itu air putih ini sehat. Kalau teman-teman mempunyai ternak endok, jangan lupa yang paling penting itu adalah kita membuat tempat berenang. Kemudian kita jangan lupa selalu memberikan persediaan air yang cukup, karena endok sangat menyukai air untuk lebih cepat perbesarannya.
Nah, sekarang saya akan mencoba mengambil beberapa helai dari batang pisang tersebut untuk saya taruh di sekitar sini teman-teman. Itu bisa digunakan untuk makanan sampingan. Kalau ini sudah habis, endoknya juga sudah mau makan seperti itu. Nah, ini tinggal taruh saja teman-teman. Nanti mungkin untuk makannya nanti siang. Nah, jadi sudah semua. Sekarang kita memberi makan yang dewasa. Itu untuk yang dewasa saja teman-teman, dan ini adalah untuk anakan yang hanya tersisa 2 teman-teman. Dari 12 hanya tersisa 2, yang 10 mati dimakan pemangsa teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan saya yang pertama, yaitu memberi pakan entok dan juga membersihkan kandangnya. Kemudian nanti akan kembali lagi untuk pembersihan kolam-kolam dan juga untuk sortir ikan lele. Kegiatan saya yang kedua teman-teman, untuk memberi pakan ikan koi dan juga nila saya, dan juga membersihkan kolamnya. Nah, untuk yang pertama kali ini saya akan memberikan makan dulu karena ini sudah waktunya memberi pakan lagi ya teman-teman. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, ini baru proses makan teman-teman. Nanti saya akan membersihkan bagian dinding-dinding dari kolam. Ini untuk pembersihan berskala seminggu sekali untuk saya, karena untuk menjaga air juga ya teman-teman dari jamur. Tetapi ini untuk air memang sudah sedikit agak keruh, tetapi untuk saya juga masih masih aman lah. Kalau jangka saya itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu tiap ganti airnya. Tapi untuk tiap harinya untuk tiap minggunya itu saya membersihkan dinding kolam. Karena kita lihat itu bagian dindingnya juga kotor-kotor semuanya teman-teman. Dan juga yang paling penting itu bagian saringan. Ini yang kotor teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian saringan juga sudah harus ganti atau harus kita bersihkan agar sirkulasi juga lebih baik. Nah, seperti ini.
tarik. Ini akan saya matikan mesinnya, kemudian akan saya ganti sirkulasinya, filtrasinya teman-teman. Saya matikan, kemudian akan saya ambil. Nah, akan saya bersihkan dulu teman-teman. Ini untuk ikan kemungkinan juga pembersihan kan selama hampir kurang lebih 30 menit. Jadi sedikit lama. Namun ikannya juga sudah sehat, tidak ada yang menggantung di permukaan air. Jadi kita aman. Selama kita tidak lebih dari 30 menit teman-teman. Mari kita lihat pembersihannya. Di sini saya masih menggunakan spon ataupun filter biasa yang bisa kita gunakan untuk filter akuarium teman-teman. Dan untuk rekomendasi dari teman-teman yang mempunyai budidaya ikan koi, beliau menganjurkan kita menggunakan jaring bekas nelayan, kemudian menganjurkan menggunakan kulit kerang. Nah, itu saya bertanya apakah ada gunanya. Dia menjawab pasti ada gunanya. Yang pertama adalah tidak mudah kotor untuk saringannya, dan juga kulit kerang berfungsi untuk menjaga pH air atau menjaga keasaman air. Jadi itu fungsi utama dari kulit kerang tersebut teman-teman. Nah, di sini saya belum mendapatkan itu karena saya sudah bertanya kepada teman saya, beliau sudah menjawab belum tersedia untuk saat ini. Jadi saya masih menggunakan manual seperti ini. Bentar, saya buang dulu. Ini sudah mulai kotor. 1 minggu sudah mulai kotor teman-teman. Jadi teman-teman kalau masih ingin berusaha ataupun mencoba, bisa kita menggunakan seperti ini dengan filter dari akuarium. Tapi untuk teman-teman yang sudah ingin mempunyai kolam seperti kolam yang beton ataupun kolam untuk di depan rumah hiasan yang besar, itu teman-teman disarankan menggunakan jaring nelayan dan juga disarankan menggunakan kulit kerang, karena menurut teman saya itu untuk penggantian ataupun kotornya itu lebih lama daripada ini. Jadi bisa sampai 1 bulan 2 bulan baru kita bersihkan. Tapi kalau saya menggunakan ini 1 minggu harus membersihkan, karena ini kotoran sudah mulai banyak sekali. Karena yang terpenting itu untuk ikan koi dan juga ikan emas ataupun ikan yang jenisnya, dia itu membutuhkan air yang jernih, yang sehat, tidak air yang mengandung banyak amonia seperti bekas-bekas pakannya ataupun bekas kotorannya begitu teman-teman. Nah, ini saya hanya cukup menguras selama 2 kali ataupun membersihkan selama 2 kali, memeras. Kemudian saya membersihkan ini. Teman-teman juga bisa menggunakan selain ini teman-teman,
bisa menggunakan ember, entah itu ember yang kecil ataupun yang besar bisa digunakan. Tapi kalau saya ini menggunakan bekas drum minyak. Jadi menurut saya daripada nganggur, saya menggunakan ini. Ya hitung-hitung menghemat biaya dan juga kreasi sendiri teman-teman. Kotoran bisa dilihat banyak sekali teman-teman, padahal ini baru 1 minggu. Kalau kita mempunyai peliharaan, kita jangan lupa untuk sering membersihkan ya teman-teman. Jadi kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita pelihara, karena itu juga salah satu makhluk hidup. Kita harus merawatnya, bukan hanya membelinya, tapi juga harus merawatnya. Merawat dengan semampu kita, dengan sekitar kita. Untuk hasil kita serahkan kepada Tuhan. Entah itu nanti akan berkembang biak ataupun yang lainnya, itu adalah bonus kita. Sudah teman-teman, ini tinggal kita masukin saja. Ini untuk filternya sudah sedikit tidak layak pakai teman-teman, sudah mulai kusam, sudah mulai tidak beraturan bentuknya. Nanti ini filternya akan saya tambah dengan filter yang baru yang saya beli, untuk tujuan juga agar lebih efektif dalam penyaringan. Nah, ini nanti akan saya tambahi 1 atau 2 spons. Ya, saya menggunakan ini teman-teman. Ini untuk filtrasi biasa untuk akuarium dengan harga sekitar 5.000. Ini isinya ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Kita cukup menggunakan 1 untuk tambahan saja. Ini bisa buat simpenan. Tidak lama, mungkin ini hanya cukup 10 menit, tetapi nanti saya akan membersihkan bagian-bagian dari dinding kolam teman-teman. Kita harus pelan-pelan, takutnya nanti ikan juga stres. Walaupun ini yang saya lakukan bisa beresiko keras pada ikan, tetapi saya mencoba untuk untuk halus agar tidak terlalu stres ikannya.
ini kan untuk kondisi air kan sudah keruh ya teman-teman. Efek dari pembersihan kolam ini nanti akan langsung saya hidupkan filtrasinya untuk difiltrasi ke dalam agar air kembali jernih. Untuk teman-teman yang membuat kolam seperti ini, teman-teman hanya membutuhkan kayu, kemudian membeli terpal seharga, tempat saya itu seharga 50.000 teman, untuk ukuran 2 meter kali 1 meter, untuk ukuran 2 meter kali 3 meter, dan itu menghasilkan kolam selebar 2 meter kali 1 meter dengan tinggi setengah meter. Jadi juga murah, ekonomis, dan juga untuk hasilnya juga besar kolamnya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk kolam lele ataupun kolam ikan patin, ataupun juga untuk belajar memelihara ikan koi. Nanti kalau sudah belajar di sini sudah berhasil dan ikan tidak ada yang mati, ikan dan sehat, teman-teman bisa kembali membuat kolam dengan beton dengan isi ikan yang lebih banyak dan juga bervariasi. Ini saya membeli koi dengan kualitas yang rendah ataupun kualitas yang sedang, karena saya hanya permulaan terlebih dahulu. Saya mau melihat apakah saya mampu belajar memelihara ikan ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit. Jadi nanti insya Allah kalau mempunyai rezeki tambah, nanti akan membeli lagi untuk kualitas yang lebih baik. Dan ini sudah selesai teman-teman. Jadi sudah saya bersihkan pinggir-pinggirnya, dindingnya, kemudian saya kembali menghidupkan mesinnya untuk difiltrasi agar lebih jernih airnya. Air sudah mulai mengalir, sudah mulai melakukan filter. Ya teman-teman, terima kasih. Ini adalah kegiatan saya yang kedua pada hari ini. Masih satu lagi kegiatan yang belum saya lakukan, yaitu adalah membersihkan kolam lele dan juga melakukan sortir yang untuk pertama kalinya pada lele saya yang mungkin sudah berumur sekitar 1,5 bulan. Nanti kita lihat teman-teman perkembangan ikan lelenya. Sekarang kemudian kembali ke kegiatan yang terakhir ya teman-teman. Ini adalah kegiatan melakukan pembersihan kolam ikan lele, kemudian melakukan sortir untuk pertama kalinya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa air dari kolam saya ini adalah berisi sekitar 100 ekor lele. Nah, di sini untuk air sudah mulai keruh dan untuk bau juga sudah bau ya teman-teman. Sudah banyak juga kotoran. Untuk apa namanya? Warna juga kurang menyenangkan. Biasanya kan warnanya hijau. Dan sekarang sudah berubah menjadi coklat seperti ini, menandakan airnya tidak bagus. Dan kemudian nanti akan saya sortir berdasarkan apa namanya besar kecilnya, kemudian saya masukkan ke dalam kolam yang ini sudah saya siapkan sekitar 1 minggu kemarin. Nanti ini akan saya sortir untuk melihat besar kecilnya ikan. Yang pertama kali adalah yang saya lakukan adalah untuk pengurasan sekitar setengah dari kolam ini. Nah, ini akan saya lakukan pengurasan, tapi pengurasan dengan cara manual teman-teman menggunakan ini, karena di sini kolam saya tidak terlalu besar ataupun bahkan tidak besar, yaitu kolamnya kecil sekali. Jadi hanya cukup menggunakan ember secara manual, kita buang langsung ke dalam saluran air. Untuk air sudah jelas sekali teman-teman.
Dan ini nanti untuk apa namanya, untuk pengambilan ikan sortir. Apa? Enggak apa-apa. Ini keuntungannya adalah kita langsung buang ke saluran teman-teman. Jadi tidak harus susah payah. Ini sudah ambil lebih dari separuh dari kolam. Kemudian kita akan melakukan sortir, teman-teman. Nah, ini adalah ikan lelenya sekitar 1 bulan lebih. Dan nanti untuk kolam yang baru itu akan saya isi untuk ikan-ikan yang kecil seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih kecil, akan saya sortir agar yang seperti ini tetap bisa makan ya, teman-teman. Jadi yang kecil kan biasanya kan dia kurang asupan makanan karena dia kalah dari ikan-ikan lele yang besar seperti ini. Nanti akan sortir. Saya ambil air dulu.
Ember ini untuk ikan yang besar teman-teman. Nah seperti ini. Ini belum ada yang bisa dimasak atau belum siap untuk dimasak teman-teman, karena ukuran masih kecil sekali. Dan ini yang kecil langsung kita masukkan ke dalam kolam sebelah. Ini juga ya, ini sudah kecil, kita masukkan ke dalam. Kemudian kita mulai ambil lagi. Nah ini sudah ada yang besar-besar teman, dan juga masih ada yang kecil, karena itu ibaratnya sudah biasa. Bisa kita pisahkan dulu agar tidak mengganggu yang kecil makan, karena kalau biasanya itu kalau besar itu selalu menang teman. Udah besar. Nah ini yang kecil kita masukkan. Ini besar semua. Ini juga besar. Ini ada yang kecil, kita ambil 2. Kita masukkan lagi. Nah kemudian ini sekitar masih sedikit ya teman-teman. Ini kecil. Agak kecil. Ini sudah
besar. Kecil. Ini ada yang besar teman-teman. Ini yang kecil. Nah, sekarang sudah berkurang teman-teman. Jadi sudah 80% saya sortir. Nah, seperti ini. Ini adalah ikan yang dengan ukuran sedikit lebih besar daripada yang di kolam sebelah. Ini akan saya masukkan ke sini untuk lebih leluasa, karena di dalam sini sudah berkurang separuh dari teman. Nah, sudah. Jadi ini saya sudah mensortir untuk tahap pertama. Rata-rata ini sudah perbandingan 50 dan 50. Jadi ini sudah besar, kecil. Ini saya biarkan seperti ini, airnya tetap segini karena saya menunggu untuk air hujan nanti. Ini cuacanya mendung, insya Allah nanti akan hujan, jadi tidak perlu mengisi air. Kita menunggu dari air dari genteng. Nah, di sini sudah selesai. Berikut ini ikannya teman-teman. Nah, ini untuk ikan lele yang ukuran kecil tadi. Nah, sudah teman-teman. Sudah 3 kegiatan yang saya lakukan di minggu ini. Alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Semoga nanti ikan dan juga peliharaan endok juga lebih sehat dan juga lebih gemuk, karena untuk ikan lele juga sudah ada sortir. Nanti semoga saja lebih cepat dan juga lebih lebih aman karena tidak dimakan oleh lele yang besar. Nanti untuk video selanjutnya akan saya buat untuk sortir tahap yang kedua. Nanti yang dalam kolam ini akan saya sortir yang paling besar, kemudian dalam kolam ini yang saya sortir yang paling kecil. Nanti akan saya masukkan ke semuanya. Jadi yang di sini paling besar, ke sini yang paling besar, saya masukkan ke dalam yang ini. Yang di sini yang paling kecil, saya kembalikan ke sini. Jadi itu teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan bosan melihat video saya, karena saya tidak bosan untuk membuat video untuk teman-teman semuanya, untuk menambah wawasan dan juga menambah ilmu. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Saya mencoba memberikan sedikit ilmu, dan teman-teman bisa memberikan sedikit ilmu dan juga banyak ilmu untuk saya, untuk kedepannya, agar kita semua bisa lebih baik dalam menjalankan segala kegiatan yang berbasis dengan ilmu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.